hari ini kita belajar lagi untuk persiapan tes CPNS, TKP, dan TIU ya. Jadi hari ini yang pertama kita akan belajar TKP terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di TIU-nya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa proporsi belajar kita adalah 75% TIU dan 25% TKP. Karena TKP memang materinya tidak terlalu banyak. Yang penting sudah tahu trik-triknya untuk TKP, maka tinggal latihan aja. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, eh TKP, oke sebentar. Jadi untuk kemarin sudah saya jelaskan ya, mungkin kalau yang belum ikut kelasnya bisa dilihat di YouTube saya yang pertemuan pertama untuk kelas TKP dan TIU ya. Nih TKP. Oke. Jadi rekrutmen CPNS itu salah satunya juga menilai karakter pribadi peserta pesertanya. Oke. Namanya tes karakteristik pribadi. Saya langsung aja ya, kalau saya memberikan eh, cara cepatnya, kalau ini ada cara cepatnya, kalau yang TIU saya nggak ada cara cepat. Memang saya biasa menjelaskan konsep ya, jadi tidak punya apa namanya cara cepat itu nggak ada. Saya menjelaskan konsep. Tapi kalau TKP ini ada. Nah di sini kan pertama yang dinilai adalah aspek integritas. Bla 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 gitulah ya pokoknya ya. Dibaca sendiri. Tipsnya jujur, tegas, disiplin, pahami. Oke ini lebih ke normatif saja ya. Tapi kalau saya memberikan cara cepatnya ya, cara cepat. Sebentar. Tabnya belum, aduh, belum saya ikut. Bentar ya. Cara cepatnya, cara cepatnya adalah kalau misal TKP ini, TKP ini kan jenis yang ketiga, yang terakhir ya dalam CPNS itu kan SKD, itu kan ada nggak salah piro ya, 35 ya, 35 TIU, 30 ya, 30 TIU, 35 T, maaf maaf maaf, 30 TWK, 35 TIU ya. Kemudian kayaknya nih 45 TKP. Waktunya 100 menit. Ya. Kita nggak boleh ya, nggak boleh karena kita saking senengnya sama TWK, kita habiskan banyak waktu di TWK nggak boleh. Atau sebaliknya. Kita harus rata, nilai ini harus rata. Jadi TWK, TIU, TKP. Lebih baik nilai yang misal ini 85, 85, 140. Ini lebih baik ya, karena ini lolos passing grade semua, daripada misal ini TWK-nya 60, ini 150 misal. Ini misal, piro ya, 200 misal. Secara akumulasi banyakkan yang ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Secara akumulasi kalau dijumlahkan. Tapi yang ini tidak lulus. Karena peserta terlalu menghabiskan waktu di satu bagian tes SKD. Makanya harus nilai itu rata, ya. Nah,
cara yang pertama ya, bisa dicatat ya. Cara yang pertama untuk TKP ini, kalau waktu itu memang waktunya sudah mentok ya, sudah tinggal sedikit dan soal TKP kan paling belakang ya, soal TKP masih banyak. Tips dari saya adalah tidak usah membaca soal. Kok bisa? Tidak usah membaca soal dan pilih jawaban yang paling malaikat. Ya. Tips, tips apa gimana? TKP ya. Yang pertama adalah tidak membaca membaca soal. Ini tipsnya ekstrim banget ya. Tapi ini untuk kepepet. Tidak membaca soal, kemudian pilih yang paling bagus jawabannya. Pilih bagus, paling malaikat lah bahasanya saya ya. Malaikat. Contoh, nomor satu ini saya nggak membaca soalnya karena kehabisan waktu. Oke. Kita analisis jawabannya saja. Karena biasanya TKP itu pertanyaannya panjang-panjang. Pertama, hanya dalam hati saja. Wis udah ada hanya, ada saja. Ini kurang malaikat ini ya. Kemudian ini kurang malaikat karena ada hanya dalam hati saja. Ini kan terkesan ada menyepelekan gitu ya. Kemudian yang B, wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor. Nah, mewajarkan sesuatu yang sering padahal itu belum tentu benar itu juga salah. Yang C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa. Ini kan bagus ya. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa. Rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Nah, ini sudah kelihatan C. Kemudian yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini terlalu berani, ya. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik. Ini kan mewajarkan juga, sama dengan yang pilihan B. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik. Ya, mau gimana lagi gitu. Berarti ini acuh. Jenis pegawai seperti ini yang acuh. Nah, kita coba baca pertanyaannya sekarang. Nih, pertanyaannya adalah, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya hanya dalam hati pasti salah, wajar, mewajarkan. Kemudian yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ini terlalu berani juga, nggak boleh yang terlalu berlebihan. Kemudian hal semacam itu memang sudah tradisi, itu mewajarkan. Nah, yang paling malaikat ya dan aman adalah yang C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan ya. Jadi tataran pegawai itu mengingatkan dulu ya, tidak ada, jangan langsung melaporkan gitu. Yang paling malaikat kan ini. Kalau dibandingkan C sama D kan sama-sama baiknya ya. Antara C sama D. Kalau kita lihat skornya, ya dalam TKP itu ya, TKP, semua dapat skor. Mau milih jawab A, B, C, D, semua ada skornya. Cuma kan kita nggak tahu skor yang paling tinggi jawaban yang mana. Jadi skor TKP itu adalah 1 sampai 5. Jadi TKP jangan dikosongi. Walaupun ngawur, diisi aja. Karena 1 poin sangat berharga dalam CPNS. Ya, kita lihat pasti, kita coba lihat ya. Yang C pasti skornya 5 ya kalau nggak salah. Ini saya prediksi aja. Yang D kayaknya 4. Jadi kalau milih yang D pun juga nggak apa-apa, tapi yang lebih tinggi kayaknya yang C. Mbak, ya kan? Yang C skornya 5, yang D skornya 4. Betul kan analisis saya? Nah, jadi seperti itu cara menjawabnya. Kita coba lagi yang nomor 2. Kita nggak usah baca soalnya ya. Coba pakai trik saya yang ini. Tapi ini trik yang kalau waktunya udah tinggal sedikit ya. Karena TKP soalnya panjang-panjang. Dan jawabannya pun panjang. Kadang kalau kita lagi deg-degan gitu ya, lagi apa namanya, under pressure ya, itu kan nggak bisa mikir itu, waduh kepanjangan gitu. Tapi kalau mentalnya bagus ya santai-santai aja. Contoh ya, ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Ini kan tanpa kita membaca soal, ini sudah, ini nggak baik toh, ya toh.
ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan yang melakukannya. Kan biasanya ini sesuatu yang negatif. Yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Mungkin ini bagus. Ini saya prediksi nilainya 5. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil, apalagi ini. Ini sudah kurang malaikat bahasanya ya jawabannya. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Nah, ada kata terkadang ini menunjukkan inkonsistensi kita, kurang memiliki apa namanya, prinsip yang kuat, kurang malaikat. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan, nah ini jika ada kesempatan tidak apa-apa, salah lagi, ya toh. Berarti yang jawabannya yang paling tinggi adalah B. Kalau saya prediksi skornya ya, nomor yang A itu kayaknya paling rendah ya kayaknya. Yang A 1 lah nilainya. Kemudian ini mungkin 2, yang D mungkin 2 ya mungkin. Kemudian ya ini antara ini 3 4 lah. Kita cek ya ini jawabannya B ya. B skornya 5, ya toh, B skornya 5. A skornya 1 betul ya prediksi saya. C skornya 2. Oh iya tadi C sama D kan itu. Terus ya yang D skornya 4 ya tadi. Nah, itu ya. Ya ini saya memprediksi skor yang tertinggi bener ya yang B. Oke, gitu caranya menyelesaikan TKP. Sekarang aspek kejujuran. Ini contoh lagi. Tidak membaca soal. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanan. Ini kayaknya kurang malaikat. Karena demi dianggap pertemanan. Jadi teman kalau dalam perusahaan nomor 1 itu adalah instansi bukan pertemanan ya. Sudah menjadi hal yang biasa. Nah ini sudah ada vibes-vibes yang pesimis. Sudah menjadi hal biasa. Nah ini yang nggak bagus. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa. Pasti salah ya toh. Terus saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Nah ini kan bagus. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Kalau ini saya nilai D itu 5, E itu 4. Yang D sama E sama-sama tidak ingin melakukannya, walaupun kita nggak tahu ya melakukan apa karena kita nggak membaca soal. Tapi sudah menghemat waktu kan ini. Tapi dari 5 sama 4 ini sama-sama tidak melakukan, tapi niatnya beda. Yang D itu niatnya karena memang ini responsibility-nya atau kewajibannya. Yang E itu untuk personal branding supaya di apa? Terlihat rajin, dipuji atasan seperti itu. Coba kita lihat ya. Saya memprediksi D5E4. Nah, betul kan? D5E4. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya adalah bekerja mandiri, tuntas dan tanggung jawab. Contoh. Nah, ini saya nggak baca soal, langsung jawabannya. Saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. Nah, ini malah batu ini ya. Saya tidak bisa dipersalahkan. Kemudian saya turut turut bertanggung jawab karena bagaimanapun juga saya adalah pimpinan proyek tersebut. Nah, ini ada vibes-vibes bagus ini. Turut bertanggung jawab karena uh, pimpinan. Itu tidak saya silang dulu. Seharusnya hal tersebut tidak termasuk dalam tanggung jawab saya seharusnya. Ini kan menyalahkan keadaan. Nah, salah. Saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa orang tersebut bertanggung jawab. Ada kata memaksa. Pokoknya ada dalam TKP ada satu Mbak, kosakata Zoom-nya aja wis yang mulai, vibes-nya Mbak. negatif. Ya, Mbak itu Aya, Zoom-nya wis mulai, Mbak Aya. sudah uh, gugur ya, Zoom. gugur mendapatkan. Bentar saya mute. Oke. Gugur mendapatkan nilai maksimal ya, karena ada kata memaksa tadi. Terus yang E, hal itu
mutlak menjadi kekeliruan anak buah yang terbukti bersalah. Ada kata mutlak. Wah, ini berarti memang nggak bisa dipersalahkan. Itu mutlak punya salah mereka. Kan kurang malaikat ya, jawabannya kurang kurang benar-benar baik. Nah, di antara A, B, C, D, E, itu jawaban yang paling malaikat adalah jawaban yang B, skornya 5 kalau saya prediksi. Kemudian yang skor 4 mana ya kira-kira ya? Skor 4 eh, kayaknya kayaknya C deh. Oh enggak, malah satu ya. Ya intinya yang B 5 ya. Nah, betul ya jawabannya yang B. B 5. Oke. Terus mana lagi? Yang nomor 2, contoh nomor 2. Hmm. Kita analisis jawabannya langsung ya. Oke. Nggak usah dibaca. Langsung mencari kambing hitam sudah pasti. Langsung aja di eliminasi. Mencari tahu apakah ada orang atau pihak lain yang juga ikut bersalah dalam masalah tersebut agar beban saya lebih ringan. Oh, sudah. Eh, membiarkan masalah, aduh ada kata membiarkan pasti salah. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan. Nah, ini seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan. Nah, ini kurang, kurang juga. Tapi ini kayak nilainya 4 ya. Kemudian tetap bertanggung jawab dengan hasil apapun dan mencari solusi. Nah, ini 5. Nah, kalau ini saya nggak tahu berapa. Saya memprediksi yang nilai 4 dan 5. Kita cek ya. DE nilainya berapa? Jawabannya E ya, betul ya. D ya, yang E nilainya 5 betul ya. Yang E nilainya 5, yang D nilainya 3 ya. Berarti yang 4 justru yang B ya. Yang penting kita milih yang E. Ingat ya, kenapa tadi kita nggak memilih A karena ada kosakata-kosakata negatif yang kurang malaikat ya ini. Eh, ikut bersalah, membiarkan. Ada kata seharusnya yang lebih ke menyalahkan keadaan. Oke, aspek adaptasi. Oke. Dari tadi kan saya nggak membaca soal. Oke, bentar. Sekarang ini perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. Menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Nah, ini menunggu. Nah, ini ada sesuatu yang bisa dicoret, makanya tidak kita pilih. Untuk A, kita biarkan dulu karena ada potensi benar. Ada potensi nilainya tinggi. Berkenalan dengan rekan kerja jika hanya, lah ini ada bahasa jika hanya yang sudah pasti nilainya rendah. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Nah, ini walaupun kelihatannya berlebihan ya, tapi ini yang paling malaikat jawabannya ya. Yang E coba ya. Senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Ini pasif. Pasif ya. Jika ada. Jadi menunggu ya. Dia menunggu. Nah, berarti ini jawabannya antara A dan D. Kita lihat yang paling malaikat, yang paling adaptable kita sebagai manusia, sebagai teman baru. Berarti kalau saya pilih adalah yang D. D kayaknya nilainya 5. Kalau A ini kayaknya nilainya 4. Kita cek ya. Betul ya jawabannya yang D. Kemudian yang A, oh yang A 3 ya ternyata yang 3. Oh ya yang 4 yang E, oke. Oke, kita tadi kan nggak membaca soal. Ya, terus di sini ada contoh soalnya nggak ya? Oke, itu tadi kemampuan beradaptasi. Sekarang aspek kemampuan pengendalian diri. Nah, contoh yang ini ya. Ingat eh, jawaban dalam TKP. Jawabannya semua punya skor, jawaban A sampai E itu memiliki range 1 sampai 5. Jadi karena kita ingin mengumpulkan poin, sebisa mungkin kita harus bisa memprediksi jawaban dengan skor yang tertinggi. Nggak boleh kosong, harus dijawab. Gitu ya. Jadi misal eh, saya dulu pengalaman ngerjakan dulu masih dulu berapa ya? 100 soalnya. Kalau sekarang kan 110 sekarang.
Waktu itu waktu itu kurang 5 menit dan TKP saya masih ada 10 soal yang kosong. Sedangkan TKP itu panjang-panjang ya jawabannya. Di situ di situ, eee, ketika di posisi itu, kita itu diuji, trik kita daripada kepandaian kita mengisi, apa, membaca. Itu kan karena kalau saya prediksi dalam waktu 5 menit yang tersisa, TKP saya masih kosong 10, itu pasti nanti ada yang kosong. Pasti ada soal yang tidak sempat saya, klik jawaban. Jadi waktu itu jadi saya menemukan trik ini tuh ya ketika waktu tes itu. Udah wis, ini kurang 5 menit, TKP-nya panjang-panjang, saya nggak membaca soal. Ya seperti yang saya baru saja jelaskan. Langsung saya baca jawaban, itu pun nggak sempat saya baca semua. Jadi kayak ini, oh ini ada kata tersinggung, pasti ini salah, kemudian biasa aja tidak tersinggung mungkin, ya. Gitu cara saya ngerjakan. Terus, saya mengingatkan, biasa saja ini juga ada vibes yang, kurang, saya mengingatkan kekeliruan dengan baik-baik, ini mungkin. Saya mengingatkan dengan tegas agar jera. Nah ini agar jera ini agak negatif ya toh. Terus keliru menulis gelar bukanlah masalah besar bagi saya. Tidak boleh meremehkan kesalahan kecil. Nah, jadi kan saya cuma baca ini doang, baca pokok kalau saya menemukan satu kata atau dua kata yang vibes-nya sudah negatif, itu tidak saya pilih. Jadi saya langsung C gitu, cepet 5 menit selesai, terjawab semua. Jadi jujur, ketika saya mengerjakan TKP itu ada 10 soal yang soalnya tidak saya baca. Saya hanya membaca jawabannya. Ini tergolong pendek ini. Dulu waktu, saya tes itu panjang-panjang. Apalagi waktu itu under pressure ya, jadi baca itu harus 2 kali baca, soal. Nah, akhirnya saya menemukan itu. Nggak membaca soalnya, membaca pilihan gandanya saja, itu pun nggak semua. Kalau menemukan kata yang negatif langsung tidak saya pilih, gitu untuk TKP. Makanya waktu terbesar yang kita habiskan adalah di TIU, ya. Itu pun yang hitungan. Kalau TIU yang sinonim sama antonim itu cepet aja, beberapa detik selesai. TWK, TKP itu sebenarnya tidak memerlukan banyak waktu satu soalnya. Oke, terus yang nomor 2. Oke, nomor 2. Ini ya kita coba nomor 2. Sangat sedih ya, sangat sedih dan marah itu negatif. Melakukan evaluasi. Jadi saya cuma baca ini doang loh, sangat sedih dan marah, udah enggak. Tidak bisa dipungkiri tentu saja saya marah, oh marah enggak. Menarik diri enggak boleh menarik diri. Memarahi apalagi. B. Berapa detik? Selesai. Jawabannya B, ya kan? Oke. Kemudian aspek semangat berprestasi. Nah, kita harus semangat. Yang insecure-insecure dibuang. Pokoknya jawabannya pilih yang paling semangat. Contoh, tipsnya selalu berpikir positif. Ini nanti dibaca sendiri ya tips-tipsnya ya. Modulnya sudah ada di deskripsi grup WhatsApp. Langsung. Ini apa tadi? Oh, meminta perpanjangan waktu. Sudah, itu vibes-nya negatif. Menyelesaikan tempat waktu pada hari Jumat maksimal di akhir jam kerja kantor. Oh, agak baik. Yang ini masih agak baik. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Ada kata jika memungkinkan. Mungkin ya. Menegosiasi udah nggak ada nego-negonan ya. Meminta tolong, apalagi meminta tolong. Ya. Kemudian ini di antara B dan C. Di antara B dan C. Eh, menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat maksimal di akhir. Jam kerja PNS kan Senin sampai Jumat. Kalau ini mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Ini B sama C sama-sama malaikat ya. Tapi yang paling malaikat adalah yang C. Karena yang B kan ingin menyelesaikan Jumat, tapi yang C menyelesaikan Kamis. Jadi kalau ada pilihan menyelesaikan Rabu, pilih yang Rabu. Walaupun mungkin ini lebay banget gitu, tapi ya memang seperti itu. Kadang-kadang jawaban itu tidak sesuai dengan hati nurani kita ya, tapi ya pilih yang paling malaikat. Kayaknya ini B itu skornya 4 kayaknya, yang C skornya 5. Itu kan jawabannya C, yang B ya kan, yang B skornya 4. Tuh, terus apa lagi ini?
Aspek inisiatif, bagaimana kita punya ide-ide kreatif, memulai ide, memulai itu. Contohnya yang nggak kelihatan aja. Oh, ini oke. Yang ini, contoh yang ini. Merasa sangat kecewa, nggak bisa. Mencari alternatif usulan lokasi ini agak baik. Nah, ini nggak kan. Kecewa udah, ada kata kecewa nggak usah dipilih. Bersikeras, udah nggak dipilih. Ditolak bukan sesuatu yang baru bagi saya karena kendali penuh ada di atasan. Mungkin ini nilainya 4, tapi menurut saya yang nilainya 5 adalah yang B. Hmm, ya kan? Mudah. Kenapa yang 4 eh itu kenapa yang E itu nggak kurang maksimal? Karena ini ada ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi saya. Oh, berarti Ki sering ditolak ini berarti ya. Karena kendali penuh di atasan. Ini lebih ke pasif ya, tapi ini kayaknya skornya 4 Pak ya. Oh, 3. Oke, yang penting kita bisa memprediksi skor yang 5 yaitu yang B. Betul ya, jawabannya yang B. Itu untuk TKP. Sekarang aspek yang selanjutnya adalah kreativitas kerja dan inovasi. Kreatif. Contoh, ya. Merasa, ini kan udah ya tadi ya. Oh, coba yang lainnya. Yang ini. Nah, ini. Saya hanya memperlihatkan jawabannya, soalnya nggak saya baca. Ya. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. Oh, ini belum tahu. Ini ada kata terpaksa, ini pasti negatif, kita coret. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya, nah, ada kata mengganggu konsentrasi saya. Oh, berarti kamu adalah orang yang sering mudah terdistraksi, mudah terganggu. Apalagi ini tidak memberi tahu, oh, tidak memberi tahu. Pasif berarti mengawasi pelatih jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru saya beritahu bahwa tadi sepatunya, ya apalagi ini dia memberitahunya mengawasi dulu jika mulai ada kata jika. Berarti kan inisiatifnya nanti ya. Jika terlihat terganggu, nah baru dia ngasih tahu. Berarti ini saya prediksi adalah jawabannya yang A. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. Ya, yang A toh. Sekarang aspek ketekunan. Habis ini kalau aspek yang sudah selesai saya jelaskan, kita latihan seperti yang kemarin ya. Aspek ketekunan. Nah, ini. Melakukan pekerjaan selanjutnya, apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pekerjaannya, pasti saya akan menawarkan bantuan ke mereka. Nah, ini malaikat banget ini ya. Walaupun mungkin, ini bukan saya banget ya, udahlah itu mikirnya nanti. Yang penting kita pilih eh, yang paling baik. Istirahat dulu. Nah, ini kurang tekun nih ya kalau kebanyakan istirahat. Meneliti pekerjaan, oke, ini mungkin ya. Mengakses situs jejaring semacam Facebook untuk mengetahui kabar terbaru. Enggak. Membaca koran terbitan. Enggak. Nah, melakukan pekerjaan selanjutnya apalagi melihat rekan-rekan saya belum selesai mengerjakan pasti akan saya melakukan bantuan ini saya malaikat banget ini ya. Terus meneliti pekerjaan tersebut masih keliru. Oke. Di sini saya milih A walaupun yang C itu juga bagus, tapi kayaknya nilainya lebih baik yang A. Karena apa? Nah, kalau kita perlu membaca ya kita baca soalnya ya. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan, maka saya akan kan sudah selesai. Melakukan pekerjaan selanjutnya, kalau melihat rekan yang belum selesai, menawarkan bantuan. Ini kan sangat malaikat. Kalau yang C, dia lebih ke masih mengerjakan tugasnya sendiri. Dia kan daripada membantu temannya, dia memilih untuk meneliti pekerjaannya dia, dan melakukan aktivitas lain. Jadi kayaknya ini yang nomor A itu 5 skornya, kemudian yang C itu kayaknya 4. Coba kita cek ya. Oh, jawabannya justru yang C ya. Wah, ini saya salah ini.
Oke, yang A. Oh, yang A yang 4 malahan. Oke, berarti kalau ada soal seperti ini, milihnya yang ini aspek apa tuh? Aspek ketekunan ya. Oke, jadi kalau ada seperti ini, tadi ini saya salah yang prediksinya ini kebalik. Jadi yang, aduh mana tadi? Yang 5 tuh justru yang C. Yang A itu 4. Jadi untuk aspek ketekunan kita fokus ke pekerjaan kita sendiri ya. Jadi apa namanya? Prioritas ya. Prioritas dalam kepegawaian itu adalah pekerjaan sendiri selesai dulu dan beres. Sendiri baru orang lain. Masalah pekerjaan lo ya. Prioritas kerja. Jadi kalau ada soal TKP-nya antara membantu pekerjaan orang lain dengan mengoreksi pekerjaan kita sendiri yang sudah selesai itu diprioritaskan mengoreksi pekerjaan kita sendiri karena job desk-nya kan sudah teratur gitu ya. Kalau dapat soal seperti ini. Jadi kalau dapat soal seperti ini di office ya di kepegawaian antara menyelesaikan pekerjaan sendiri dengan baik atau membantu pekerjaan orang lain itu lebih diprioritaskan mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ya, terbukti ini jawabannya yang C. Ya, meneliti pekerjaan. Apakah masih ada kekeliruan? Baru melakukan aktivitas lain. Nah, aktivitas lain itu kan bisa jadi membantu teman, ya kan? Membantu temannya. Yang A. Oke, maaf ini tadi saya keliru yang ini. Terus aspek orientasi pada pelayanan, apalagi kalau misal formasi yang kita ambil itu front office gitu ya, yang harus harus banyak bertatap muka langsung dengan customer atau masyarakat gitu. Mana ini contohnya? Yang jawabannya nggak kelihatan. Jawabannya kelihatan semua. Ini nih, aduh. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti ada kata khawatir. Oke, kekhawatiran yang bagus ya ini ya. Yang B ini A saya belum bisa memutuskan ya. Yang B saya akan mulai jika ada kata jika. Nah, jika saya sudah siap, salah. Cukup dengan wah, ada kata cukup, berarti ini kurang effort ya. Menerapkan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan ini masih bagus. Kemudian menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan hanya pada saat hanya ada kata hanya. Berarti ini salah. Berarti kita tinggal yang A dan D. Kita lihat A sama D mana yang paling malaikat. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti sesuatu hal yang aneh bagi orang lain. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Nah, kayaknya yang D. Ya, yang D. Aspek menghargai orang lain. Contoh. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. Boleh mempertimbangkan. Mempertahankan pendapat saya. Nah, ini nggak bisa. Ada kata wajar. Nah, ini justru pasif. Mestinya lebih patuh. Ini kan juga B, C, D nggak saya pilih. Menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Ya, ini juga nggak. Sebenarnya yang A. Menanyakan alasannya kenapa berani. Kayak nantang-nantang ya. Kok kamu berani berbeda pendapat dengan saya gitu. Yang paling malaikat adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara yang A. Jadi, apa namanya? TKP itu mudah ya. Yang penting kita bisa menemukan satu satu saja kata dalam pilihan jawaban yang bernada negatif itu sudah jangan dipilih. Biasanya skornya rendah. Itu aja sih ya sebenarnya.
aspek ketekunan. Pak yang ini ya. Oke, seret. Oke, kita ini. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Ada kata asalkan itu vibes-nya negatif. Memberi ancaman, apalagi ancaman. Mudah sekali tinggal melaporkan, ada kata mudah sekali. Gitu. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selaku anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. Nah, ini malaikat banget ini. Kemudian menasehatinya agar anggota tim segera sadar dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, antara D sama E sama-sama bagus, tapi kayaknya lebih komprehensif yang D. Kita coba cek ya. Kayaknya E pun, saya memprediksi E4, D5. Coba ya, salah apa betul? Ya, betul ya, jawabannya yang D. Yang E, ya yang E4. Betul ya, prediksi saya yang E4 tuh. Oke. Oke, kita cut off-nya ke aspek percaya diri ya. Nanti Senin kita akan bahas sampai aspek kepercayaan diri. Nah, ini saya mau apa, menugaskan kalian untuk mengerjakan soal. Sebentar, saya bukakan soal. Mana ya soalnya? Jadi untuk mengaplikasikan saran-saran dari saya tadi, works enggak? Mana ya tadi ya? Sebentar. Terlalu banyak folder soal TKP. Oke. Em, saya share screen dulu. Nah, ini ada coba 65. Coba 69. Oke. Oke. Kerjakan nomor 1 sampai 6 ya. Nomor 1 sampai 6 yang selesai langsung jawabannya ditaruh di chat ya, di chat Zoom. Jadi 1 sampai 6 dulu. Silahkan. Saya beri waktu 3 menit lah ya. Berarti sampai 20.02. Silakan dikerjakan 1 sampai 5. Jawaban langsung taruh chat. 1 sampai 6 ya. Oke, kita cek dulu apakah jawabannya seragam. Oh, ada yang berbeda. E A A E D udah seragam. E A A E D, oke. E A A E D, oke. E oke, ada nomor 3 yang berbeda. Oke. Nah, cek ya. Kita cek, coba kita gedein. Bekerja melelahkan, sudah salah. Bekerja adalah untuk penghasilan, kurang. Kepuasan dan memperoleh penghasilan, mengisi kehidupan, mengisi mengisi kehidupan. Ini kehidupan ini kurang lengkap. Terus bentar mana lagi? Melelahkan, memperoleh penghasilan, mengisi kehidupan kurang lengkap ya, berarti antara C dan E. Kepuasan dan memperoleh penghasilan. Mengisi kehidupan dan memperoleh penghasilan.
Antara dan E ya. Kira-kira mana ini? Oke. Saya condongnya ke, ini kan udah salah, kepuasan. Kepuasan itu lebih lebih itu ya, subjektif ya. Oke, berarti ini. Saya prediksinya yang ini 4. Oke, nanti kita cek di kunci jawabannya. Kemudian, sebagai, oke. Yang nomor 2, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Oh, ini pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya berarti kan menunda-nunda ya. Enggak, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur salah lagi. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya salah. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan uang salah. Yang E, walaupun jarang ya yang seperti ini. Oke, yang nomor 3. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang lain. Bersikeras sudah salah, ada kata bersikeras. Meninggalkan, nah salah. Terus mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat sifat orangnya, nggak boleh. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Oke, antara E dan A. Iya. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kita bandingkan dengan E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Kayaknya lebih malaikat yang A ya. Nanti kita cek jawabannya. Terus berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Jarang masuk, sudah pasti salah. Duduk-duduk saja pasti salah. Oke, ini agak mengamati proses pekerjaan. Mengamati proses pekerjaan. Nganggur. Cuma ngamati doang. Oke, kita boleh ya kalau ada waktu kita ya memang harus membaca soalnya ya. Tadi kan saran saya kan kalau kepepet ya. Saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Berusaha mempelajari melalui rekan sejawat. Kurang ya, kurang. Karena eh, A1-nya atau sumber utamanya kan dari arsip dan aturan kebijakan. Kalau yang E mengamati proses pekerjaan, berarti nganggur ya kalian selama mengamati. Kalau ini lebih ke aktifnya. Jadi daripada kita melihat teman kita, cara kerjanya, kita lebih ke memahami mekanismenya melalui langsung dari sumber aturan dan kebijakannya. Kelima, sikap saya terhadap perubahan ini langsung dulu ya. Perubahan adalah sesuatu yang pasti, pasif ya. Vibes-nya pasif. Perubahan bukan jaminan pasif. Kondisi pasti ya, nggak ada sesuatu yang pasti-pasti. Eh, keberhasilan, oke, bukan jaminan. Ini pesimis, pesimis. Keberhasilan pekerjaan tergantung dengan perubahan ide dan cara baru tersebut. Nah, lebih ke ini ya, yang optimis ya. Kalau ini kan lebih ke, ini mungkin nilainya masih 4 lah ini. Ini kan ada ide baru, berarti keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. Oke. Kemudian nomor 6, mengajukan keberatan, protes keras, mengajukan keberatan. Nah, antara D sama E ya. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Menerima aturan panitia. Ini kan lebih bagus yang ini. Ya. Berarti kita cek kunci jawabannya ada. Berarti kan sebenarnya bisa untuk latihan sendiri di rumah. Tadi nomor 1 sampai 6 ya. CEEAED. CEEAE. CEEAED.
C, E, E, A, E, D. Yang benar nomor 4. A, E, D. C, E, E. Oh, ini yang salah yang. Nah, salahnya aduh, ya Robi. Nomor 1 sama nomor. Saya mencet apa tadi aku? Bentar, kepencet. Oke. Ya, tadi kan antara C sama E ya memang ya. Tadi kan memang antara C sama E. Kemudian nomor 3. Tadi apa sih jawabannya? Kok lali? Maaf, maaf ya. C, E, E, A, E, D. C, E, E, hmm, A, E, D. Oke. Ada yang bleset nomor 1 dan yang E. Tapi memang tadi berdasarkan analisis kita, memang kita kan tadi antara C atau E ya. Ya kan? Bekerja untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan atau bekerja untuk mengisi kehidupan dan memperoleh penghasilan. Jadi memang untuk passion ya berarti yang C ini lebih ke harus puas gitu bekerja ya daripada hanya sekedar mengisi kehidupan. Jadi kalau mengisi kehidupan tuh kesannya tuh kayak ya daripada nganggur ya gitu kan. Kalau untuk kepuasan jadi ketika kita bekerja kita puas. Berarti yang C ya ini. Yang E ini kayaknya nilainya 4. Yang C. Yang benar yang C ya. Oke. Kemudian yang 3 juga tadi kan kita antara A dan E ya kan nggak saya silang kan tadi yang saya silang kan B C D. Yang A adalah dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kemudian yang benar adalah tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Oke, ternyata yang poinnya 5 adalah yang E. Mungkin yang A itu adalah poinnya 4. Jadi itu ya. Sesalah-salahnya kita, minimal kita itu keplesetnya di skor yang 4 gitu ya. Oke, lagi ya. Sebentar. Lagi tapi nggak boleh lihat itu kunci jawaban. Nanti tiunya sebentar habis ini. Kalau banyak hitungan soalnya tiunya waktunya hitungan kemarin yang verbal sudah selesai. Yang verbal kemarin sudah selesai karena memang apa namanya? Sedikit sinonim antonim. Jadi sekarang waktunya tinggal yang hitungan. Mana tadi? TKP. Oke, tadi. Oke. Yang yang bisa dilihat keseluruhan ya. 8. Oke, sekarang kerjakan nomor 8 sampai 13 ya. Ini nggak kepotong kok. 8 sampai 13 ya. Ini sampai ini berarti berapa soal ini? 6 lagi. Oke, silahkan dikerjakan 5 menit sampai 20 18. Silahkan bahas soal. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Segera melakukan udah ya, segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Nah, ini gercep ya kayaknya. Menyalahkan, sudah salah. Kemudian menerima penolakan tetapi tidak melanjutkan. Salah. Mencari alasan. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Nah, ini antara A dan B. Kita analisis yang paling baik. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Kalau ini segera, ada kata segera melakukan perbaikan dan mengajukannya kembali. Berarti lebih gercep yang ini. Kemudian nomor 9. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Oke.
menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan. Ini nggak boleh menghindari perubahan, karena perubahan adalah suatu keniscayaan. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif, apalagi ini ya. Organisasi harus menjadi learning organization. Apa iki maksudnya? Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan. Oke, yang mana nih? Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. Ini lebih ke ya mengakui tapi pasif ya. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah ini mungkin skornya masih lumayan tapi tidak saya pilih. Setiap individu dalam organisasi harus, nggak boleh ada kata harus, itu vibes-nya kayak pemaksaan. Yang paling, bagus ini adalah D. Organisasi harus menjadi learning organization. Ini kan lebih luas. Learning organization adalah organisasi di mana tempat kita terus belajar. Oke, nomor 10. 10, oke. Diam-diam menyimpan, nggak ada kata diam-diam, sudah enggak. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan terjadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Ini agak bagus, agak bagus. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Nah, ini nggak boleh ini, nggak expert kok. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman, lumayan. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya secara diam-diam. Nggak boleh ada kata diam-diam di sini. Harus komunikasi yang baik. Berarti jawabannya antara B dan D. Coba kita bandingkan B dan D ya. Eee, membawa kendaraan tersebut ke bengkel ini kayaknya ini menggunakan kendaraan dinas ya ini, terus tiba-tiba rusak ya kan, secara tidak sengaja menabrak kendaraan, oke. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, berarti solusi dulu ya dia, terus lapor dan menyerahkan keputusannya kepada pimpinan. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima. Nah, ini nggak ada solusi yang D. Berarti yang ini kan ada yang B kan solutif ya, dibawa ke bengkel. Kemudian yang 11, membantah secara tegas, nggak boleh diam saja, apalagi menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan, ada kata tetapi ya, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri. Nah, ini ada vibes-vibes yang kurang bagus. Mengadukan pegawai lain agar mereka juga bisa belajar. Mungkin menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Ini ya. Jadi nggak boleh kalau di sini kan antara ngadu atau nggak ngadu gitu kan. Yang paling aman adalah nggak usah ngadu. Jadi kita, akui kesalahan karena kesannya kalau mengadu itu kan belum tentu orang lain itu yang kita adukan kan belum tentu salah, jangan-jangan itu hanya perspektif kita saja gitu kalau di dalam dunia kerja. Ya ini ya kan ini ada tetapi-tetapinya, mengadukan pegawai lain juga, makanya ini tidak dipilih. Terus 12, mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. Ini lebih ke mempertahankan pendapat ini, eee, nggak boleh ya kita kalau kalau dalam organisasi memiliki pendapat boleh, kemudian kita menyampaikan alasan pendapat kita boleh, tapi kalau kekeh dengan pendapat kita itu nggak boleh. Jadi kayak medium saja mempertahankannya. Apalagi ini menyerang semua. Nah, ini berbalik mengkritik tajam. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Nah, ini kan lebih bagus. Apalagi ini diam saja nggak boleh. Ya, terus menggunakan berbagai cara agar dapat menggeser, apalagi ini menggunakan berbagai cara. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya, boleh.
Menghadap pimpinan dan memprotes. Salah, malah memprotes nggak boleh. Ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. Bisa dipertimbangkan. Tapi kok bekerja seperti biasa, ini kurang. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah. Nah, ini nggak boleh. Antara B dan D. Apa ini? Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Bekerja lebih giat dengan bekerja seperti biasa itu kan bagus, bekerja lebih giat kan? Berarti yang B. 13 B. Berarti jawabannya apa ini? A, D, B, E, D, B. A, D, B, E, D, B. Tadi jawabannya kita cek. Oke. Eh, 13 B ya, 13 B. Oke, kita cek jawabannya. Tadi nomor 13 ya. Tadi nomor berapa ya? 8 ya, 8. A, D, B, E, D, B. Betul ya? A, D, B, E, D, B. A, D, B, E, D, B ya, betul. Kita cek jawabannya. A, D, B, E, D, B betul. Ini kok ada yang A, E, D, B. B, E, D, B. Ini ada yang nomor 89 salah. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita beralih ke TIU. Silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Tanya, Suara, nah, suaranya enggak dengar apa memang belum ngomong ini ya? belum ngomong. Halo, Halo? Yang bertanya tadi? halo, Oh, ini Rifki Alfian toh? Iya, bukan. silakan kalau bertanya. Tak kira sopo. Eh, Kalau di CAD nanti, apakah ada penulisan aspek itu ya kalau di TKB di apa head soalnya itu? Oh, ya, ya, ya. Oke. Oke, jadi Makasih. untuk pengalaman saya, tes yang pertama 2018 tidak dituliskan. Tapi untuk eh 2000 biar tahu 2019 itu ditulis di atasnya. Tapi jadi ditulisnya tuh bukan per soal, tapi di atasnya aja kan kan ada interface yang bisa kita geser-geser ya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita geser-geser. Nah, keterangan aspeknya itu ada di atas ini, yang dia tuh statis yang nggak bisa digeser. Nah, saya tuh baru sadar kalau ada keterangan di atas itu pas sudah mau selesai gitu. Jadi untuk jaga-jaga aja apa namanya? Ya dibaca soalnya. Kalau dengan membaca soal kita bisa memprediksi aspek apa sih yang ingin di-assess, yang mau diujikan. Jangan lupa membaca head-nya itu ya. Jadi itu kan itu kayak kebijakan BKN ya. Kadang dicantum, kadang enggak. Cuma yang terakhir pas saya lolos itu 2019, pas COVID itu dicantumkan. Tapi di atasnya, bukan per soal gitu ya. Jadi saran saya untuk amannya aja dibaca soalnya. Kalau pas waktunya masih ada. Tapi ya itu tadi kalau di waktu-waktu terakhir kok masih banyak, eh, ya itu tadi pakai cara saya. Cuma hal yang penting sebelum kita tes apapun itu ya, untuk ini khususnya untuk tes CPNS, kenali diri ya, kenali diri. Kalian mau urut ya, mau urut TWK dulu. Kalau urutannya memang TWK, TIU sama TKP. Kenali diri. Saya nggak mau menyarankan TIU dulu atau TKP dulu, kan tiap orang beda. Ada teman saya tuh yang prefer ke TKP dulu. Karena dia ada trauma, TKP-nya sering nggak lolos passing grade gitu ya. Ada yang TWK dulu.
terserah, dicoba aja. Tapi kalau saya memang saya mengerjakan yang pertama itu adalah TWK, kemudian TIU separuh. Kenapa separuh? Saya pilih yang sinonim sama antonim dulu, yang nggak perlu waktu banyak. Karena kan kita fokusnya, supaya memenuhi passing grade dulu. Ya mau soal sinonim yang di TIU ya, mau soal sinonim atau soal hitungan kan nilainya sama, benar 5 ya kan? Walaupun sinonim atau antonim di TIU itu kan cuma 3 detik atau 4 detik selesai, kalau benar nilainya 5. Kalau yang hitungan butuh beberapa menit, nilainya juga sama-sama 5 kalau benar. Makanya saya dulu tuh TWK, TIU separuh, yang verbal dulu, baru TKP saya selesaikan. Baru kembali lagi ke TIU yang hitungan. Gitu. Kalau saya seperti itu, tapi terserah nanti kalian bagaimana. Apa ini? Ini pertanyaan apa jawaban? Berarti dalam pengerjaan soal itu lebih fokus ke dalam dilihat dulu pilihan atau dibaca dulu soalnya. Kalau ada waktu ya dibaca soalnya idealnya. Kalau kayak saya tadi kurang 5 menit kok banyak yang belum selesai, itu saya baca opsi jawabannya aja dan pilih yang paling malaikat itu wes. Itu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Sebelum kita pindah ke TIU. TIU. Mbak, jadi sebaiknya kerjakan soal yang mudah menurut kita dulu. Ya, betul. Kerjakan soal yang mudah. Karena mau mudah ataupun susah itu kan skornya sama. Jadi waktu itu kita berperang dengan waktu kalau ngerjakan SKD itu. Kenapa saya TWK saya dulu kan, saya selesaikan TWK karena TWK itu kan kemampuan PPKN itu ya, kewarganegaraan, kenegaraan. Kenapa? Apa ya? Hah? Oh, TWK gitu. Bentar. Kalau TWK itu kan nanya undang-undang. Jadi kalau saya dulu tuh TWK saya kerjakan, saya selesaikan. Jadi 1 sampai 30 itu saya selesaikan pertama. Walaupun saya nggak bisa, tidak saya lewati, langsung saya eh apa ya prediksi, saya ngawur prediksi ya sambil sholawatan lah ya saya prediksi karena kenapa nggak saya tinggal? Karena karena apa namanya? Perhitungan saya atau asumsi saya, mau ini saya tinggal, saya nanti kembali lagi kalau waktunya maksudnya waktunya masih sisa, itu nggak akan merubah gitu loh. Saya nggak akan bisa tetap. Misal kayak berapa kali undang-undang itu diamandemen misalnya. A, misal 4 kali, B, 5 kali, C. Itu kalau saya nggak bisa, nggak saya tinggal langsung saja saya awur. Karena mau balik lagi pun saya nggak akan nemu jawabannya, karena ini kan hafalan gitu. Tapi beda dengan TIU. Beda dengan TIU. Kita kerjakan sinonim, antonim dulu. Kalau ada hitungan langsung dilewati dulu. Lewati dulu. Nanti kita balik lagi kalau waktunya sudah semua kita selesaikan. Karena nanti interface-nya ketika komputer CAT itu mudah kok. Ada nomor-nomor yang bisa kita klik. Dan ada mungkin yang baru ya, yang belum pernah ikut CPNS. Jadi ada warna yang berbeda. Nanti warna yang udah kita isi dengan warna yang belum kita isi itu ada warnanya. Jadi tinggal ngeklik. Gitu ya. Kalau saya makanya tadi saya menjelaskan ya, kenali diri kalian masing-masing karena Anda dengan saya beda, mentalnya beda, karena awal-awal mengerjakan itu adalah awal-awal pembentukan mental ya. Kalau di awal kita sudah banyak yang kosong, kita udah banyak banyak yang nggak bisa itu pasti kita down dan akan mendiskon kemampuan kita. Jadi kenali diri sendiri, nyamannya di mana. Tapi kalau saya dulu memang urut TWK. TWK saya selesaikan 30. Bisa nggak bisa saya jawab walaupun ngawur.
Karena ya itu tadi, mau saya balik lagi saya nggak akan menemukan jawaban. Buat apa bolak-balik, langsung aja gitu. Kemudian kalau TIU, TIU kan ada 30 ya. Mungkin yang verbal itu ada 15. Jadi saya hanya mengerjakan 15 dulu yang saya kerjakan. Sinonim, antonim, kerjakan, kerjakan. Ada hitungan walaupun mudah, tinggal dulu, tinggal dulu, tinggal dulu. Karena kita kan harus rata. Jawabannya itu harus rata. Jangan eh, berat salah satunya. Terus TKP. TKP saya selesaikan. Saya selesaikan eh, semua. Baru balik ke sini. Cuma waktu itu memang saya ada, ya itulah kalau ngeredek itu ya, apa bahasanya ngeredek ya. Kalau nervous, itu waktu itu saya salah perhitungan, saya menyelesaikan TIU terlebih dahulu. Nah, ini saya sarankan yang verbal dulu, yang non verbal terakhir. Jadi dari sini balik ke sini. Nah, selesaikan yang hitungan. Yang penting kita sudah punya nilai, gitu. Karena hitungan itu makan waktu seperti ini, contohnya ini, yang mau kita kerjakan beberapa nanti ini. Nah, mungkin ada yang berpendapat mending TKP dulu juga boleh. TKP dulu tuh kemudian ke TWK. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya mungkin di sini ada yang expert di bidang TKP, ETWK. Kenapa saya nggak ngasih pelatihan TWK? Karena ini hafalan dan saya sudah lupa. Dulu saya ingat banget itu sebelum CPNS. Undang-undang ini, membahas ini. Kemudian Mahkamah Agung itu eh, dari siapa aja pengajuannya, dari presiden 3, dari ini 3, dari ini 3 gitu. Dulu saya hafal, sekarang lupa. Ini, nah itu ya pendapat saya. Jadi saya nggak bisa menjawab secara mutlak mana yang paling bagus karena yang mengenal diri kalian adalah kalian sendiri. Oke, apalagi ini ada pertanyaan lagi. Oh, untuk soal hitungan boleh membawa coretan dari rumah. Disediakan panitia ya. Semua disediakan panitia. Mau kertas, mau pensil itu disediakan panitia semua. Cuma waktu itu saya memberanikan minta 2 kertasnya. Karena saya kan orator-oratornya kadang gede gitu tulisannya. Kan yang lainnya dikasih 1, saya minta 2. Pak, saya minta 2. Ya pas itu boleh, kalau nggak boleh ya 1 aja nggak apa-apa. Jadi semuanya disediakan, tidak perlu khawatir. Berarti tidak pakai sistem sesi per item soal. Tidak pakai. Enggak. Jadi 100 menit itu bebas, kita mau alokasikan TWK-nya berapa menit, TIU-nya berapa menit, itu bebas. Nah, makanya karena bebas itu kita harus cerdas-cerdas membagi waktu itu. Justru kalau diberi waktu per menit malah enak sih, kita nggak ada pikiran harus pakai strategi apa gitu. Nggak, ini diatur sendiri. Ya, 100 menit terserah mau dipakai untuk gimana. Kemudian jangan lupa mengecek waktu ya. Waktunya biasanya di atas pojok. Karena kita pun juga nggak boleh bawa jam tangan kalau nggak salah. Oke, silakan kalau mau tanya. Mungkin ada yang udah pengalaman ikut CPNS, bisa sharing atau gimana. Oke, sambil nunggu kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Saya mau menjelaskan yang nomor 3. Nah, ini kan perlu waktu banget. Ntar. Silakan kalau mau bertanya. Ntar ya.
Nah, kayak ini kan memerlukan waktu banyak. Jadi terakhir-terakhir aja. Oke. Nomor 3 ya waktunya. Kemarin sudah yang nomor 2. Terus di mana ini? Nih. 3, 7, 15. Oke. 3 ke 7 itu kan plus 5. Gitu. 7 ke 15 plus 8. Apakah ada polanya? Kalau nggak ada polanya, apakah kalau ini ke sini, dicek dulu. 255, 127, 15 kurangi 7 kan 8, ini tadi tinggal 4, 2, 1 ya. Ini plus 128. Kayaknya bukan ya. Bukan pola yang melompat-lompat. Kita cek. Kayaknya ini barisan Fibonacci. Fibonacci. Bolak-balik. Kayaknya ini barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu seperti apa sih? Tenang, saya jelaskan. Mudah kok. Misal, ini 1, 2, 5, 7, 12. Ini Fibonacci. Gimana caranya? Maaf, salah sebentar. Ini contoh Fibonacci. Misal 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jadi Fibonacci itu, iya, Fibonacci itu kayak ini ditambahkan hasilnya ditaruh sini. 1 tambah 1 hasilnya 2, taruh sini. 1 tambah 2 hasilnya 3, taruh sini. 2 tambah 3 hasilnya 5, taruh sini. 3 tambah 5 hasilnya 8, taruh sini. Berarti yang titik-titik ini berapa? 5 tambah 8 hasilnya 13. Jadi ini suku berikutnya adalah hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Ini kayaknya juga seperti itu. Kok saya fokusnya ke yang nomor 4 ya? Ini nomor 4 ya? Iya nomor 4 ya. Kok jadi contohnya yang ini? Oke, yang nomor 4 ya. Ya kan? Saya melihatnya ini. 1 tambah 1 hasilnya 2, taruh sini. 1 tambah 2 hasilnya 3. 13 tambah 21 hasilnya 34. Berarti kan ini 2 tambah 3 kan? Berarti 5. 3 tambah 5, 8. Berarti 58. Oke. Kalau yang ini tadi kita kembali ke sini lagi ya. Kok aku mencolot-mencolot. Oke. Ini ke sini ditambah 4. Ini ke sini ditambah 8. Nah, berarti ini kan kali 2-nya ya. Berarti kalau ini ke sini, kita memprediksi dulu. 4, ini kan kelipatannya ya. Berarti kelipatan 4, 8. Kelipatan 8, 16. Gitu ya. Kelipatan 16, 32. Ini ke sininya 64. Ini ke sininya 128. Nah, apakah benar ini 128 ya? 255, 127, 821 betul ya. Ini ke sini 128. Berarti sebentar, ini kemepetan ya, saya tulis lagi. 3, 7, 15, titik-titik, 127, 128. Ini ke sini 4. Ini ke sini 8. Berarti ini kali 2. Berarti kita memprediksi. Berarti kan ini kali 2 dulu toh. 8 kali 2, 16. Terus ke sini. 16 kali 2,
3, 2. Nah, terus ini ke sini. Kali 2 lagi, 6, 4. Terus ke sini kali 2, 1, 2, 8. Tadi kan bener ya? Nah, 1, 127, 255 ya maaf. Tulisanku dewe aku bingung. Oke. Mana tadi? 2, 5, 5. Berarti kan ada 2 layer ya. Ke sini kali 2. Nah, kali 2, kali 2 gitu ya. Berarti ini kan 15 tambah 16. Berarti 31. 31 tambah 3, 2. Berarti 6, 3. Berarti 31, 6, 3. Jadi gitu. Kemudian yang nomor 5. Oke, kita cek nomor 5. Ini ke sini plus 3. Ini ke sini plus 1. Ini ke sini plus 1. Ini ke sini plus 3. Ini min 1 plus 5. Berarti bukan. Kalau nggak beraturan gini berarti bukan. Itu kan memakan banyak waktu. Makanya ini terakhir aja ngerjainnya. Coba biasanya itu sesuatu yang berseling ya. Berselang-seling. Jadi supaya terampil mengerjakannya ya sering itu. Sering ngerjain. Supaya kepekaannya meningkat. Ya. Oh, kalau nggak bisa gini berarti gimana ya? Gitu. Kepekaan itu akan meningkat kalau sering latihan untuk ini. Coba kita selingkan seperti ini. Ini ke sini. 2 ke 6 plus 4. Gitu, ditulis plus gini ya. Berarti kan berseling. Nah, ini juga plus 4 ternyata, plus 4. 10 ke 14 plus 4. Nah, ini sudah mulai menemukan ya. Terus ini ke sini plus 2. Ini ke sini plus 2 juga. Berarti kan ketemu. Nah, berarti ini yang depan ini punyanya yang mana? Berarti punyanya yang ini. Set. Plus 2. Berarti berapa plus 2 hasilnya 5? Berarti 3. Yang hasilnya C. Itu ya. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Kemudian ini juga kita cek. Kalau dilihat dari polanya, ini bukan pola yang beraturan. Kita cek seperti yang nomor 5 tadi ya. Siapa tahu dia berseling lagi. Nah, cara kepekaannya gimana? Ya berarti kalau ini kan turun, naik, naik, turun, turun, naik, turun. Nah, ini berarti kita cek. Nah, kok yang ada, nah, kok itu yang 40-an, ini kan ke sini. Yang paling dekat 42 ke 49. Kalau ke 13 19 kan kejauhan ya. Nah, 43, 49, 56 ya. Ya, jangan ini polanya. Ya kan? Kemudian ini ada ini kan apa? Berseling 2 ya. Berseling 2. Berarti ini ke sini. Set. Nah, ini untuk jawaban yang sini. Berarti ini plus berapa? Ini 42 ke 49 kan plus 7 ya. Plus 7. Plus 7 ya toh. Nah, ini berarti plus 7. Set. Berarti 56 dari sini. 56 ditambah 7 adalah 63. Udah, kalau udah ketemu ya udah nggak usah dihitung yang kedua untuk menghemat waktu. Saya baper ini nggak bisa, ini harus saya hitung, nggak usah ya. Yang punya OCD nggak usah ditinggalkan dulu ya ketika tes ya. Kecuali kalau di sini ada 63-nya 2 di depan. Gitu ya. Cuma bolehlah kita untuk belajar ya kita analisis dulu. Ini ke sini. Ya. 13 ke 19 berarti plus 6. Ini ke sini. Plus 6 juga. Ini kan selang 2 ya, berarti ini ke sini. Nah, plus 6. 25 plus 6, 31. Betul.
Jawabannya yang C. Gitu. Kemudian yang 7. Nomor 7. Nomor 7. Makanya kenapa saya minta kertas 2 ya? Untuk nulis ini, biasanya saya menulis ulang. 3, 7, 15, 31, 6, 3. Nah, oh titik-titiknya ada 2 di sini. Oke, berarti kita coba ini ke sini plus 4, ini ke sini plus 8, ini plus ini plus 16, ini ke sini plus 32. Nah, ini kan kali 2 kan, ini kali 2 itu kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Berarti ini kan dikalikan 2 dulu. Kali 2 hasilnya 64. Berarti baru 63 ditambah 64. Berarti 1 2 63. Oh ya, berarti 127 ya. Nah, 127. Nah, ini kan yang 127 cuma 1, ya udah langsung aja, nggak usah dihitung yang keduanya. Menghemat waktu. Nah, kemudian yang 8. Nah, lihat kalau kayak gini biasanya Fibonacci lagi, ya toh? 1 tambah 1 2, taruh sini. 1 tambah 2 3, taruh sini. 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. Berarti yang di sini 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 21. Oke. Nomor 9. Oke, nomor 9 ya. Ini ke sini 3 plus 3. Ini ke sini plus 8. Ini ke sini plus 3. Ini ke sini plus 8. Berapa ini? 19 ke 38, 19. 19 tahu, berarti bukan. Berarti bukan. Nah, cari pola yang lain. Coba kita tulis saja biar nggak kesempitan ya. 5, 8, 16, 19, 8, 4, 1. Oke. Ini kayaknya ya, ini ditambah 3. Kalau kita lihat polanya ini coba dikali 2 ya. Nah, ini udah ketemu polanya. 16 tambah 19 ditambah 3. 19 berarti ini kali 2 kan? Berarti ini tambah 3, itu 38 tambah 3 41. Polanya berarti plus 3 kali 2. Plus 3 kali 2 plus 3 kali 2. Berarti 41 kali 2 82. Udah, walaupun diminta 2 jawabannya cuma depannya udah ketemu, nggak usah dihitung lagi. Berarti polanya adalah plus 3 kali 2 plus 3 kali 2. Nah, untuk melatih kepekaan, ya sering-sering latihan setiap hari kalau ini. Kemudian nomor 10 ya, terakhir ya, nomor 10. Kita lihat dulu. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Ini plus 1. Ini plus 3, plus 1, plus 7. Oh, bukan. Siapa tahu polanya hampir sama dengan tadi, plus, plus dan kali. Plus 1. Ini kali 2 kan, 3 ke 6. Ini plus 1. Nah, ini kali 2. Plus 1. Berarti ini kali 2. Berarti 30. Yang D. Jadi pola itu ya, pola barisan dan deret, itu biasanya polanya 2 sejajar atau 2 yang paralel seperti ini tadi. Untuk melatih kepekaan, belajar tiap hari untuk hitungannya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup?
Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita akan bertemu lagi Senin Selasa ya. Tiap Senin Selasa pukul 7 ya, mungkin kurang lebih 7 lebih lah. Biasanya kan masih isyaan saya di sini ya. Mungkin kalau menunggu sebentar gitu. Recordingnya bisa diputar bolak-balik di YouTube saya. Baiklah, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, apa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Sukses untuk Waalaikumsalam. kita semua.